Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Windy Wellingtonia. Pemirsa, kami baru saja mendapatkan informasi telah terjadi kecelakaan bus di Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 19 orang penumpang tewas di lokasi kejadian. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di lokasi, kami akan menyapa Lutfi yang berada di sana. Lutfi. Ya, Windy. Ya, Lutfi, bisakah Anda mengabarkan bagaimana kondisi di lokasi? Ya, Windy, saat ini saya berada di Puskesmas Wado di wilayah timur Kabupaten Sumedang, di mana pada pukul 18.50 petang tadi terjadi kecelakaan di mana bus pariwisata Sri Padma Kencana dengan nomor polisi T7591TB terjun ke jurang di kawasan Tanjakan Cahe, Desa Sukajadi, Kecamatan Wado. Dapat saya gambarkan saat ini di Puskesmas, sejumlah korban luka tengah di dalam perawatan dan sejumlah korban tewas terlihat terkapar di luar Puskesmas karena ruangan yang tidak mencukupi. Pantauan terakhir, sebanyak 11 ambulan telah berangkat dari Puskesmas ini menuju RSUD Sumedang untuk memberikan perawatan kepada korban-korban yang mengalami luka berat. Sementara itu data terakhir yang saya dapatkan dari Puskesmas Wado ini, sebanyak 19 penumpang dinyatakan meninggal dunia dan kemungkinan masih bertambah. Sementara itu di lokasi kejadian, tim masih berusaha mengevakuasi bus yang terguling di Tanjakan Cahe tersebut dan masih berusaha mencari apakah masih ada korban yang berada di dalam jurang. Sementara seperti itu, Windy. Ya, Lutfi, bisakah Anda menceritakan sebenarnya bagaimana kronologis hingga bus pariwisata tersebut jatuh ke jurang, Lutfi? Dari kronologis yang saya dapatkan, bus melaju dari arah Malambong Garut menuju arah Sumedang. Sementara data masih seperti itu, kemungkinan cuaca sendiri dalam keadaan hujan dan diduga jalan yang licin. Dapat saya sampaikan juga, Tanjakan Cahe merupakan jalan yang menurun yang kerap terjadi kecelakaan lalu lintas, dan baru kali ini terjadi lagi sejak beberapa tahun sebelumnya. Sementara seperti itu, Windy. Ya, Lutfi, bagaimana dengan kondisi sopir? Hingga saat ini saya belum mendapatkan informasi terkait supir ataupun kernet dari insiden ini. Sementara di lokasi Puskesmas masih terlihat ada sejumlah korban luka masih dalam perawatan, bahkan ada anak-anak yang masih dalam perawatan. Sementara itu tim medis masih berupaya mendatangkan ambulan yang lebih untuk mengevakuasi para korban yang bisa diselamatkan untuk dirujuk ke RSUD Sumedang. Sementara seperti itu, Windy. Ya, apakah ini artinya sampai dengan saat ini masih akan dilakukan perbantuan dari rumah sakit terdekat kepada puskesmas tersebut? Ya, Windy, sementara ini saya pantau sebanyak 11 ambulan telah berangkat dari wilayah timur Kabupaten Sumedang yang cukup jauh, yang jaraknya normalnya adalah 3 jam dari lokasi ini menuju pusat kota. Sementara baru 11 ambulan yang berangkat dari lokasi ini untuk mengevakuasi para korban yang dirujuk dan mengalami luka-luka. Lutfi, warga dari mana sajakah penumpang dari bus pariwisata tersebut? Sementara belum ada informasi lebih lanjut terkait lebih detail siapakah penumpang lokasi ini, namun dapat saya sampaikan plat nomor bus tersebut adalah plat T yang kemungkinan Purwakarta ataupun Subang, seperti itu. Baik, Lutfi, kami ingin mengkonfirmasi sekali lagi berdasarkan keterangan dari petugas ini ada 11 penumpang yang meninggal dunia. Begitu, Lutfi? Hingga saat ini 19. Baik, total ada 19 yang meninggal dunia. Sementara untuk yang luka-luka?
Untuk yang luka-luka belum dipastikan, sementara itu ada info dari Puskesmas tadi menyebutkan bahwa total penumpang adalah 58 orang, namun itu belum bisa dikonfirmasi atau dipastikan. Apakah sudah ada keterangan dari pihak kedokteran ataupun yang menangani korban luka? Korban luka ini yang terparah mengalami luka apa saja? Ada petugas Puskesmas yang bisa ngomong? Ibu, ini rata-rata luka-lukanya mengalaminya di bagian mana? Ini breaking news CCTV One. Ibu dokter, rata-rata penumpang ini mengalami luka apa aja? Apa kenapa? Rata-rata para penumpang ini mengalami luka apa aja nih? Oh iya, jadi kebanyakan itu dia ada yang luka cedera kepala, ada yang luka trauma tumpul pada bagian organ dalamnya juga ada, dan paling banyak sih tadi patah ya, fraktur gitu, rata-rata gitu. Para korban dirujuk ke RSUD Sumedang atau seperti apa, Bu? Ya, rujuk ke RSUD Sumedang. Untuk penanganan sementara sendiri di Puskesmas Waduk seperti apa? Jadi untuk penanganan pertama dari Puskesmas Waduk, kita biasanya stabilisasi dulu ya, misalnya kayak ada tensi yang rendah, kita kasih infus gitu. Yang patah-patah kita imobilisasi dulu, jadi kita pasang bidai gitu, baru kita rujuk ke sana gitu ya. Terima kasih Ibu, dengan siapa? Saya Dr. Aludia. Dokter Aludia. Ya, demikian pernyataan salah satu dokter yang menangani korban, Windy. Sementara seperti itu. Baik, Muhammad Lutfi, nanti kami akan kembali ke Anda untuk mengetahui informasi terkini. Pemirsa, berdasarkan keterangan rekan kami yang berada di lokasi, tepatnya di Puskesmas saat ini, sejumlah korban terjatuhnya kecelakaan bus pariwisata ini sedang ditangani oleh petugas medis. Sampai dengan saat ini sudah ada 11 ambulans yang menangani dan juga diperbantukan untuk menolong para korban dari bus pariwisata tersebut. Untuk kecelakaan ataupun korban luka dari kecelakaan tersebut rata-rata mengalami cedera kepala, trauma tumpul, dan juga ada beberapa yang diperkirakan mengalami tensi rendah yang akan diinfus dan juga akan diberikan pertolongan pertama. Sebuah bus terperosok masuk ke dalam area perkebunan di Wado, Kabupaten Sumedang, dan diketahui terdapat korban dalam kecelakaan tersebut. Hal ini berdasarkan informasi yang telah didapatkan, ini terjadi di Tanjakan Cae, Wado, Kabupaten Sumedang pada malam hari tadi. Dan berdasarkan informasi yang telah kami dapatkan sampai dengan saat ini bahwa 19 orang dinyatakan meninggal dunia. Sampai dengan saat ini belum ada keterangan lebih resmi mengenai berapa jumlah korban luka-luka, namun berdasarkan pantauan rekan kami yang berada di Puskesmas setempat mengatakan bahwa bahkan ada korban anak kecil yang saat ini tengah dirawat oleh petugas medis. Sementara itu, dari petugas kepolisian masih berada di lokasi kejadian untuk mengevakuasi bus pariwisata yang terperosok. Sampai dengan saat ini alat bantu pun dari evakuasi bus tersebut masih diterjunkan di lokasi kejadian. Untuk kronologis dari kecelakaan bus pariwisata tersebut juga belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian karena saat ini masih berada ataupun masih menangani lokasi kejadian dan juga masih mengevakuasi bus pariwisata tersebut. Bus pariwisata tersebut memiliki plat T dan kami juga masih belum mendapatkan informasi dari mana korban rata-rata ini berasal. Lutfi? Lutfi? Ya Lutfi, bisakah Anda menceritakan bagaimana perkembangan saat ini, bagaimana kondisi korban? Perkembangan saat ini masih terdapat pantauan yang saya lihat masih ada 3 korban yang masih dalam perawatan di Puskesmas Wado ini, sementara korban luka lainnya kemungkinan sudah dirujuk ke RSUD Sumedang dengan 12 tadi yang ambulan yang telah berangkat dari Puskesmas Wado ini menuju RSUD Sumedang. Salah satunya adalah anak ini yang masih
terbujur lemas menunggu ambulan untuk dirujuk ke RSUD Sumedang. Sementara ini tim medis masih berupaya mendata jumlah pasti korban dan memastikan apakah ada korban lainnya yang masuk ke puskesmas Wadoy. Sementara seperti itu, Windy. Untuk di lokasi kejadian ini artinya sudah tidak ada lagi penumpang yang tertinggal? Hingga saat ini belum dapat dipastikan apa proses evakuasi selesai atau belum karena tim gabungan masih berada di lokasi tanjakan yang saat ini dalam keadaan gelap seperti itu lantaran bus pariwisata yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut menabrak tiang listrik yang membuat listrik di wilayah tersebut mati. Tim SAR gabungan masih berupaya memastikan apakah ada korban yang masih berada di area jurang perkebunan tersebut. Hingga saat ini belum ada lagi korban yang berdatangan, sementara tersisa 3 korban luka yang masih dalam perawatan di Puskesmas Wado, Kabupaten Sumedang. Ya, Lutfi, bisakah Anda mengabarkan ataupun menggambarkan sebenarnya bagaimana ini kontur dari jalanan tersebut yang Anda sempat katakan bahwa ini kerap kali terjadi kecelakaan di daerah tersebut, terutama jika cuaca buruk. Lutfi. Ya, ini dapat saya kabarkan di mana lokasi tersebut merupakan turunan curam apabila pengendara melaju dari arah Garut menuju Sumedang, sementara sebaliknya dari arah Sumedang menuju Garut adalah jalanan yang menanjak. Lokasi tersebut merupakan jalanan yang terjal di mana pengemudi harus ekstra hati-hati dan mengetahui medan lokasi tersebut. Diduga pengemudi bus pariwisata ini tidak mengenali medan di mana jalan tersebut menurun tajam disertai licin pasca hujan deras. Windy. Ya, Lutfi, dengan kondisi yang hujan deras di sana, apakah penerangan di jalan sekitar ini cukup terang atau seperti apa? Dapat saya sampaikan lokasi tersebut merupakan jalan alternatif menuju wilayah Garut, di mana lokasi tersebut merupakan jalan yang hanya cukup untuk 2 mobil berpapasan saja, dan lokasi tersebut merupakan dapat saya bisa disebutkan jalan yang cukup gelap di mana sebetulnya jarang pengendara yang melintasi lokasi tersebut, terkecuali apabila ada kemacetan di wilayah Nagrek ataupun Garut. Jalur ini merupakan jalur alternatif peralihan. Sementara seperti itu. Lutfi, dengan Anda sebutkan tadi bahwa ini merupakan jalur alternatif, namun ini adalah jalan yang biasa dilewati oleh bus pariwisata tersebut. Sebetulnya ini merupakan bukan jalur utama, di mana jalur utama adalah jalur selatan yang biasa dilalui dari arah Garut ke arah Nagrek hingga menyambung ke Cilenyi. Sementara dari Malangbong Garut ke wilayah Tanjakan Cahaya Wado ini merupakan jalur alternatif yang sebetulnya jarang dilintasi oleh pengendara. Dapat saya kabarkan kemungkinan supir mencari jalur alternatif untuk keluar melalui wilayah Subang, melalui wilayah kota Sumatera. Sementara seperti itu, Windy. Baik, sampai dengan saat ini dari pihak tim medis juga masih melakukan pertolongan pertama kepada para korban. Tadi kami sempat melihat bahwa petugas kepolisian juga sudah mendatangi puskesmas. Lutfi? Ya. Ya, memang betul sejumlah
petugas gabungan TNI, Polri datang dari lokasi kejadian menuju puskesmas untuk memastikan jumlah korban yang meninggal maupun luka-luka. Namun hingga saat ini belum ada statement resmi dari pihak kepolisian terkait jumlah total korban meninggal maupun korban luka. Namun data terakhir yang saya dapatkan dari petugas puskesmas, korban meninggal sebanyak 19 orang, di mana jumlah penumpang disebutkan tadi adalah sebanyak 58 orang. Baik, pemirsa, sampai dengan saat ini dari tim medis masih melakukan perawatan pertama kepada korban luka atas jatuhnya bus pariwisata di daerah Wado, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan informasi, kronologis ini terjadi pada pukul 18:20 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Jalan Raya Wado, Malangbong. Untuk tepatnya lagi di Desa Dusun Cilangkap, RT 1 RW 6, Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Saat itu terjadi kecelakaan dari bus pariwisata Sri Padma Kencana dengan nomor polisi T7591TB. Dan pemirsa, saat ini yang Anda saksikan di layar kaca merupakan gambar amatir terperosoknya bus pariwisata di lokasi kejadian. Ini bisa Anda lihat bahwa kondisi bus saat ini terbalik dan bisa kami kabarkan bahwa ban ini berada di atas, dan ini adalah salah satu gambar amatir yang kami peroleh. Bisa dikatakan bahwa penerangan pada malam hari saat evakuasi bus tersebut ini sangat minim. Dibantu oleh warga, tim gabungan ini berusaha untuk mengevakuasi bus tersebut. Sampai dengan saat ini dari pihak gabungan juga terus berusaha untuk mengevakuasi bus tersebut, dan ada sekitar 12 ambulans yang berada di lokasi, baik itu di puskesmas, untuk membantu para korban. Dan ada beberapa korban yang tengah dirawat di puskesmas ini sudah dirujuk ke RSUD Sumedang. Ini terjadi pada pukul 18:20 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Jalan Raya Wado, Malangbong, di Dusun Cilangkap, Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan informasi dari rekan kami Muhammad Lutfi menyatakan bahwa jalan tersebut di lokasi kejadian bukanlah jalan utama ataupun jalur utama terhadap bus pariwisata yang biasa dilewati oleh bus tersebut. Jalur tersebut merupakan jalur alternatif yang biasa dilewati ataupun dilalui oleh kendaraan yang ingin memotong dari jalur Nagrek menuju ke Subang. Dan ini masih belum diketahui mengapa bus tersebut melintasi jalan tersebut. Namun untuk cuaca sendiri pada kejadian ini terlihat bahwa cuaca memang hujan deras dan jalanan licin. Sampai dengan saat ini belum diketahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Dan ini pemirsa merupakan video amatir yang telah dilakukan, baik dibantu oleh warga dan juga pihak kepolisian berusaha untuk mengevakuasi bus pariwisata yang terperosok dan juga terbalik. Bus pariwisata tersebut adalah bus pariwisata Sri Padma dengan nomor polisi T7591TB. Sampai dengan saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian ataupun petugas atas kronologis kejadian tersebut. Sampai saat ini yang didapati adalah bus mengarah dari arah Malangbong menuju ke Wado. Untuk korban dari bus tersebut semuanya sudah sementara ada yang sudah dirujuk ke RSUD Sumedang, sementara 3 korban luka masih berada di puskesmas.
Petugas medis masih terus berupaya untuk memberikan pertolongan pertama. Ada beberapa yang diperiksa terlebih dahulu keluhan apa saja dari korban-korban tersebut yang sebagian besar mengalami cedera, baik itu patah tulang ataupun cedera pada bagian kepala. Dan pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.